Jika Anda disuruh memilih antara Al-Quran ataukah Pancasila? Pertanyaan dari Pak Martono Tono, 16 menit yang lalu. Kalau disuruh memilih atau disuruh pilih mana Al-Quran atau Pancasila? Pak Kiai mohon jawabannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ketahuilah bahwa orang yang menyuruh untuk memilih antara Al-Quran ataukah Pancasila kepada orang Islam Indonesia adalah orang bodoh, termasuk orang-orang yang ingin berbuat kerusakan dan kehancuran di Indonesia. Karena keduanya harus dipilih bagi setiap orang Islam Indonesia. Mengapa? Karena Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup bagi setiap orang Islam di negara manapun, agar selamat dunia dan akhirat. Sedangkan Pancasila harus dipilih juga bagi setiap orang Islam di Indonesia sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dua-duanya harus dipilih bagi orang Islam Indonesia. Tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Mengapa? Karena menjadi orang Islam maka harus memilih Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam beribadah dan beragama. Kemudian karena menjadi orang yang hidup di Indonesia, maka harus memilih Pancasila juga sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Apakah bisa memilih kedua-duanya? Bukankah memilih itu harus satu saja? Jawabannya bisa. Bisa dan sangat bisa. Karena Pancasila itu bersumber dari Al-Quran. Seperti kitab-kitab fikih juga bersumber dari Al-Quran. Hanya orang-orang bodoh saja yang memaksa untuk memilih salah satu antara kitab fikih ataukah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah induk segala hukum. Sedangkan kitab-kitab ulama fikih termasuk Pancasila adalah hasil istinbat hukum, hasil penarikan hukum dari ayat-ayat Al-Quran, ditambahi al-hadis, al-ijma' dan al-qiyas. Karena ayat-ayat Al-Quran itu butuh bayan atau penjelasan atau tafsir dan penjabaran. Al-Quran adalah induk, induk adalah ibu. Sedangkan kitab-kitab fikih adalah anak keturunan dari Al-Quran. Begitu pula dengan Pancasila, adalah salah satu anak keturunan dari Al-Quran. Barang siapa yang menyuruh memilih antara ibu atau anak keturunannya, harus dipilih salah satu. Tidak boleh kedua-duanya. Maka jelas itu orang bodoh yang menginginkan kerusakan, kehancuran, dan perpecahan antara induk dengan anak keturunannya. Jangan-jangan orang yang sengaja membuat isu pertanyaan pilihan antara Al-Quran ataukah Pancasila adalah orang-orang yang tidak faham isi kandungan Al-Quran. Atau mungkin jangan-jangan tidak pernah ngaji tafsir Al-Quran, sehingga mereka masih kebingungan antara Al-Quran ataukah Pancasila. Karena banyak orang Islam yang tidak faham keislaman. Dan banyak orang Indonesia yang tidak faham keindonesiaan.
Bahkan banyak orang Jawa yang tidak njawani. Mereka gaduh-gaduh, sambal baladu, ngaku Islam, tak faham Islam. Ngaku Indonesia, tak paham Pancasila. Coba mari kita perhatikan Pancasila. Dalam bahasa Arabnya al-mabadi'u al-khamsatu. Al-mabadi' jamak dari al-mabda', prinsip atau sila, al-khamsatu yang 5. Panca itu 5, sila adalah prinsip. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam bahasa Arabnya al-ilahiyatu al-wahdaniyatu. Ketuhanan yang satu, yang esa. Ini kalau umat Islam menolak berarti ya bodoh. Mengapa bodoh? Lah wong agama lain saja yang menyembah Tuhan banyak menerima sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan luar biasa. Ini penjelasan dari Al-Quran. Kemudian 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahasa Arabnya al-insaniyatu al-adalatu wal-adabiyatu. Kemanusiaan kan harus adil. Keadilan itu luar biasa. Dan adab itu luar biasa. Peradaban yang luar biasa. Lah ini kok mau dibenturkan dengan Al-Quran bagaimana? Yang ketiga, persatuan Indonesia. Bahasa Arabnya al-ittihadiyatu al-indonesiyatu. Yang namanya persatuan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi semuanya harus bersatu. Al-istima', persatuan. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam bahasa Arabnya ar-ri'ayatu al-ma'mumatu bil hikmati al-hukumiyati fil musyawarati at-tawqiliyati. Ini semuanya dalam Al-Quran, ya. Kerakyatan memimpin ini dengan hikmah, bil hikmati wal mau'izatil hasanati, al-hukumiyati, musyawarah juga dalam Al-Quran, at-tawqiliyah, perwakilan, semuanya dalam Al-Quran. Yang kelima, al-adalatu al-istima'iyatu li jami'ir ra'iyyati al-indonesiati. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kita ini berada di Indonesia yang ngurusi rakyat Indonesia. Keadilan al-adalah. Keadilan itu adalah luar biasa. Jadi asas prinsip Islam itu harus adil. Keadilan tidak berat sebelah, tidak berat sepihak. Al-istima'iyah, untuk seluruh rakyat li jami'ir ra'iyyati al-indonesiati. Ini kalau mau dibenturkan dengan Al-Quran, yaitu tadi, berarti memang bodoh. Orang yang sengaja membuat isu, pertanyaan, pemilihan antara Al-Quran ataukah Pancasila, maka itu jelas-jelas orang bodoh yang ingin menghancurkan Indonesia. Maka waspadalah. Ya, inilah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.